Titik yang kedua, itu buku juga, silakan di-download. Adanya sains itu membuktikan Tuhan tidak ada. Jadi sains ada, hukum alam ada, itu otomatis menunjukkan bahwa Tuhan tidak punya kerjaan. Paling enggak. Atau ya ekstrimnya berarti Tuhan enggak ada. Atau paling tidak Tuhan seandainya ada dulu yang menciptakan, yang bikin hukum, berarti Tuhan sekarang nganggur. Yang semuanya sudah tertib tertata kok. Itu kan yang Tuhan disebut clockmaker itu kan. Tuhan disebut tukang bikin jam. Jadi tukang bikin jam itu bikin jam, bikin arloji, bikin jam tembok, dikasih sistemnya, terus kan jalan sendiri. Yang bikin jam kan gak ikut-ikut muter terus, gak ikut-ikut intervensi lagi. Nah Tuhan juga kayak gitu, katanya orang-orang ini. Seandainya memang ada Tuhan, dia bikin alam semesta, dikasih hukum alam, dan ya selesai. Silahkan jalan sesuai hukumnya. Dan Tuhan sudah gak punya kerjaan lagi. Jadi nanti ya alam sudah ada hukumnya. Yang bikin manusia ya laki-laki dan perempuan, bikin anak-anak, bikin cucu-cucu, bikin dan seterusnya. Hewan juga begitu, tumbuhan juga begitu, benda-benda materi juga begitu. Kalau Tuhan intervensi terus, mungkin sumber daya alam itu bisa tidak ada habisnya. Buktinya ada habisnya. Berarti kan Tuhan tidak ikut main-main. Selama ini kan kita takutkan, jangan hati-hati, Indonesia 20 tahun yang akan datang akan kehabisan sumber daya alam. Oh berarti benar Tuhan clockmaker. Sebenarnya kalau Tuhan Maha Kuasa kan jangan takut. Sampai 1 miliar tahun ke depan kalau Tuhan mau ya sumber daya alamnya masih ada. Tapi kan enggak, kita khawatir 20 tahun ke depan. Makanya jangan keburu takut kalau ada yang ngomong gitu, katanya punya Tuhan. Kalau punya Tuhan kan ya, kalau Tuhan intervensi ya, sampai kapanpun sumber daya alam gak akan habis. Tapi kalau kita punya ideologi Allah setelah menciptakan selesai, dia berputar sesuai hukumnya, gak intervensi apa-apa, ya berarti kita seorang deis dan gak percaya lagi kalau Tuhan intervensi. Agak berat, kalau Tuhan gak intervensi lagi, maka kamu gak perlu capek-capek berdoa. Loh, apa gunanya? Semua sudah ada hukum alamnya. Kalau kamu malas ya bodoh, kalau kamu rajin ya pinter. Itu hukum alamnya. Tidak akan ada kejadian kamu malas tapi kebetulan kok nilainya bagus, itu tidak ada. Harusnya begitu. Kalau pakai teori deis, lahirnya sains membuktikan Tuhan tidak ada. Lah alam semesta dari mana? Teori evolusi yang dipakai. Ya kan, alam semesta ini lahir dan berkembang secara evolutif, struggle for the fittest. Yang paling cocok dia yang hidup. Jadi isinya alam semesta ini itu terseleksi sesuai kondisi. Kenapa manusia itu kok kayak gini sekarang? Ya karena zamannya yang mencetak manusia jadi kayak gini sekarang. Bukan karena Tuhan yang menentukan. Ada evolusi. Evolusi fisik, evolusi cara berpikir, evolusi dan seterusnya. Dulu orang negro itu hitam, jelek-jelek, tidak enak dilihat. Sekarang mulai banyak yang enak dilihat. Evolusi mungkin karena kawin sama bule-bule, kawin sama itu, jadi mulai banyak yang lumayan untuk dilihat. Kenapa? Ya itu tadi, struggle for the fittest. Kalau jelek terus nanti nggak ada yang mau dan nggak akan bisa struggle, kalah dia, tersisih. Logika paling gampang itu. Termasuk mungkin besok orang-orang Sumatera, Lampung dan kawan-kawan Riau yang sekarang kena asap itu struggle for the fittest. Kalau asapnya nggak bisa diatasi, yang paru-parunya kuat yang bisa hidup di sana. Yang nggak bisa ya tinggal wallahu a'lam bishawab. Jadi besok anak turunnya mungkin ya pesek-pesek karena hidungnya dikasih masker terus. Karena tidak kuat sama asap kan gitu. Zaman dulu di Kompas itu ada gambar manusia 100 tahun ke depan. Tangannya panjang, hidungnya mulutnya monyong luar biasa ke depan, dadanya besar luar biasa tapi perutnya kecil. Itu struggle for the fittest katanya. Karena besok mungkin sumber daya alam untuk pangan menipis, jadi orang untuk bertahan hidup bukan makanan tapi pakai
obat-obatan, ada pil, ada kapsul itu untuk, karena nggak makan yang berat-berat, makanya cuma pil. Lama-lama mulutnya panjang kan. Pil itu cuma mencucuk gini dia minum terus tiap hari gitu, lama-lama mulutnya panjang. Kalau makan nasi kan kamu mangap terus mengunyah-unyah, jadi mulutnya masih itu. Tapi kalau pil lama-lama gitu, tangannya tinggal 2, tinggal 3 tangannya, karena tiap hari semakin hanya untuk ngetik di keyboard sama untuk itu. Jadi tangannya panjang. Badannya besar karena menghirup polusi terus, jadi lama-lama besar. Dan seterusnya. Itu ramalan makhluk masa depan, jadi persis kayak alien. Itulah yang terjadi dengan alam semesta. Ada seleksi otomatis, namanya evolusi. Jadi dari teori evolusi itu sebenarnya nanti Richard Dawkins menyimpulkan God almost certainly does not exist. Menurut saya hampir pasti bahwa Tuhan itu tidak ada. Alam semesta ada hukumnya sendiri. Kenapa dulu dinosaurus habis? Ya mungkin ya karena ada hujan meteor lah, ada macam-macam itu kan teorinya. Tapi yang jelas bukan karena dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi ya ada sebab alam yang bisa menjelaskan itu. Ya kalau orang beragama kan menjelaskannya beda. Kenapa kok dulu bumi sempat banjir luar biasa? Kalau kita kan karena Allah menghukum manusia yang berdosa, tinggal sak kapal Nabi Nuh saja. Tapi sains menjelaskannya, ya karena saat itu es di kutub mencair, kemudian terjadi itu terus ada banjir kolosal, banjir massal dan seterusnya. Jadi adanya sains itu membuktikan Tuhan itu enggak ada. Oh, ini jawabnya abot ini kan. Buktinya memang sains itu sekarang luar biasa. Kita lihat, ayo jajal jawab. Apa ya sih dengan sains terus menjawab semua persoalan hidup? Harus diingat, yang namanya sains itu jawaban paling mudah sebenarnya. Hanya satu wajah, satu sisi dari kehidupan kita. Hanya orang-orang yang punya persepsi materialis atau naturalisme yang menganggap bahwa sains adalah segalanya. Hidupmu, sains itu penting, tapi apa iya sains itu segalanya? Sains punya banyak keterbatasan. Sains itu hanya salah satu jalan untuk menemukan kebenaran. Masih sangat banyak jalan yang lain. Sains hanya mengandalkan empirisme dan akal. Masih banyak epistem yang lain yang tidak selalu pas kalau pakai empiris dan akal. Kalau ada orang ngemis di pinggir jalan, kalau kamu nggak ngasih, itu secara rasional sah, benar, ya kan? Secara empiris juga benar, wong dia bukan apa-apamu, bukan ponakanmu, bukan anakmu, bukan saudaramu. Tapi secara naluri, secara kemanusiaan, kalau kamu nggak bantu dia, itu nggak pas. Dan sains nggak bisa baca ini. Kalau nenekmu masuk ke pekaranganmu, terus ngambil tanamanmu, mungkin kamu nandur kates atau nandur kelapa, terus dibawa pulang, dan kamu tuntut dia ke pengadilan, itu sah. Karena kelapa-kelapamu kamu yang nandur di atas tanahmu, meskipun nenekmu kok tanpa izin berani-beraninya ngambil, maka dibawa ke pengadilan, ya bisa disidangkan. Itu kalau berpikirnya materialis, berpikirnya serba yang empiris, rasional. Padahal hidup tidak bisa direduksi hanya ke sana. Gitu loh. Kalau hanya fokusnya ke yang rasional dan empiris, berarti kalau ada ibu-ibu atau orang tua nyekek anaknya sampai tewas,
Itu yang masuk akal saja, daripada repot-repot ngasih makan, ngabis-ngabisin uang. Ya kan? Kalau pengen anak kan bisa bikin lagi kapanpun. Yang sekarang dicekek, nggak punya uang, cekek dulu, besok kalau sudah kaya bikin lagi. Loh, itu rasional kan, kalkulasi matematisnya memang begitu. Tapi apa ya? Kalau bapakmu ndak ngirim kamu uang sekarang, itu bapakmu bisa bilang, wis gede, saya golek dewe, ngerepoti bapak terus. Loh, itu rasional, masuk akal loh. Kamu sudah sebesar ini kok masih nadong sama orang tua. Tapi kan bapakmu ndak pakai akal. Kalau bapakmu pakai akal, wassalam kamu sejak kemarin. Ya kan? Bapakmu pakai epistem yang lain. Betul. Jadi sains nggak segalanya. Kalau ukuran-ukuran eksakta dipakai, banyak hal akan terproduksi dalam hidup kita. Sangat banyak hal. Oke, terus ya itu tadi. Karena sains itu juga basisnya rasional, ya jangan salah, sains itu juga punya banyak hal yang dipercaya begitu saja. Dalam hidup kita sangat banyak hal yang tidak empiris dan tidak rasional. Misalnya, gembira tidak gembira. Kalau gembira tidak gembira, bahagia tidak bahagia, itu empiris dan rasional. Orang paling bahagia di Indonesia harusnya Abu Rizal Bakri. Harusnya, ya kan, konglomerat itu. Tapi coba dihitung volume ketawanya kamu sama Abu Rizal Bakri banyak mana? Ayo, cengenges-cengengesnya sering mana? Ayo, ya kan? Jadi enggak ada jaminan. Secara matematis harusnya ya orang-orang konglomerat itu lebih banyak ketawanya, tapi itu lebih banyak sumpeknya. Anggota DPR yang gajinya sekian ratus juta sebulan, itu juga enggak jamin dia lebih bahagia dibandingkan kita yang tidak punya uang. Ya, jangan-jangan kalau kita banyak uang juga tidak bahagia. Karena banyak uang itu kan jadinya nambah pikiran, mau dipakai apa uangnya. Kalau nggak punya uang kan nggak mikir, uang nggak ada. Ya kan, uang nggak ada yang dipikir, mau mikir apa. Jadi yang banyak mikir kan yang punya, yang tidak punya ya tidak mikir. Makanya orang pinter itu lebih banyak mikir daripada orang bodoh, karena ada yang dipikir. Kalau yang bodoh ya mikir apa, tidak bisa. Ya, daripada capek-capek kan tidak usah mikir. Lu itu tidak nyampe kalau pakai sains. Itulah. Jadi banyak sisi-sisi hidup yang tidak bisa dijangkau oleh sains. Mungkin orang luar negeri itu heran kan lihat orang Indonesia. Lu katanya krisis, katanya ada asap, katanya kan banyak sekali problem itu. Mungkin kalau orang nggak ngerti Indonesia, lihatnya cuma di berita, bayangannya Indonesia ini sumpek, banyak asap, isinya orang tawuran, isinya orang gegeran, trek-trekan, isinya DPR yang korupsi, isinya itu dok. Jadi waduh, ngeri masuk Indonesia kalau hanya lihat berita di TV secara rasional. Karena mereka nggak masuk ke sini. Mungkin kalau ke Indonesia bener, heran dia lihat, loh masih banyak orang ketawa di sini. Ya kan? Harusnya sudah nggak bisa ketawa kamu itu dari kondisinya sekarang, tapi masih bisa, bahkan lebih banyak yang ketawa. Sekarang nggak ada apa-apa juga ketawa orang Indonesia itu. Ya kan? Gembira, sedih, harapan, apalagi cinta. Cinta itu nggak bisa diukur sama sekali pakai sains. Harusnya artis yang cakep-cakep, yang sudah cakep, kaya, dapat istri cakep, itu yang paling seneng, paling bahagia. Ternyata enggak. Yang paling sering sumpek, kawin cerai, itu kan artis. Kamu membayangkan, wah seandainya istriku artis ya, kamu mungkin kan gitu loh. Padahal punya istri artis mungkin sebulan juga sudah minta cerai dia. Ya kan, bisa jadi kayak gitu, lebih sumpek. Apalagi ya, saya sering bilang kan, istri cantik itu malah jadi beban pikiran. Ya, mending istri biasa-biasa, syukur-syukur jelek, kamu kemana-mana aman. Ya toh ya, nggak banyak mikir kan. Kalau kamu cakep banget pacarmu kan,
Jangan-jangan tak tinggal ngaji aja yang ngapeli ya. Jangan-jangan mesti kan was-was terus kamu. Tapi kalau jelek kan alah sopo sing gelem. Jadi santai. Iya, jadi kalau ingin hidup tentram rumusnya itu tadi. Oke, terus apalagi wilayah moral, wilayah makna. Ya kan? Secara sains, matematis, teh ini yo suguhan biar saya nggak haus, biar terus saya minum. Tapi kan nggak sekedar itu. Coba ya. Ini juga punya makna penghormatan, penghargaan, bahwa kamu care pada saya dan macam-macam. Tidak sekedar ini air untuk menghilangkan haus karena nanti ngomongnya agak panjang. Matematisnya begitu. Tapi kan dia dibalik itu ada makna. Gitu loh. Dan hidup kan selalu begitu, selalu makna, tidak selalu tampilannya. Dan makna itu kamu sendiri yang nempelin satu-satu. Ngajinya sih kayak gini. Mungkin ada yang nempelin satu maknanya macam-macam. Ada yang bilang, santai pak, daripada di kos-kosan juga ngapain. Yang satu, pak, TV-nya kalau malam Kamis itu jelek-jelek, jadi mending ngaji. Terus macam-macam. Ada yang, wah, saya mahasiswa filsafat ya pak, di kelas itu sumpek saya. Ada ujiannya, ada KRS-nya, ada. Kalau di sini lebih santai. Ada macam-macam pemaknaanmu terhadap ngaji ini. Dan itu human, nggak bisa eksak kayak matematika. Sholat juga gitu kan, persahabatan juga gitu. Bahkan pemaknaanmu terhadap orang tua juga macam-macam. Dan itu sains nggak bisa mengakses, nggak bisa menjangkau. Kalau bikin anak, sains bisa menjelaskan, tapi sayang pada anak susah dijelaskan oleh sains. Jadi sains ternyata sangat terbatas. Kalau Tuhan nggak ngurusi hukum alam yang cuma bentuknya sains, nggak otomatis Tuhan nganggur. Ternyata masih banyak kerjaannya. Nggak otomatis itu jadi bukti Tuhan nggak ada. Gitu loh. Ternyata bahkan sains itu kan juga bisa salah, bisa berubah, bisa keliru, dan seterusnya. Jadi ternyata sains juga ada batasnya. Ini untuk membedakan sains dengan keimanan. Ya ini tambahan aja, sisipan iklannya biar kamu ngerti. Kalau sains itu yang dipercaya hari ini, sesuatu yang bisa diulang dan bisa diobservasi. Kalau sejarah itu dari masa lalu, tapi tidak bisa diulang, wong dari masa lalu, tapi ada saksi matanya. Ada yang pernah membuktikan itu, terus sekarang dia cerita. Itu sejarah. Kalau iman, kepercayaan itu dari masa lalu, tidak bisa diulang, dan tidak ada saksi matanya. Makanya kamu tinggal percaya saja. Dan hidup ini isinya 3 komponen ini. Tidak harus keimanan agama. Kayak tadi loh, kepercayaan terhadap sains yang continuity engine tadi kan juga termasuk jenisnya belief. Dulu Newton melihat apel jatuh menemukan gravitasi. Itu kan dari masa lalu. Tidak bisa diulang wong di masa lalu. Tidak ada saksi matanya. Tidak ada yang nyuting, tidak ada CCTV zaman itu. Dan kamu percaya saja. Sama kayak Nabi Muhammad dapat wahyu, tidak bisa diulang karena dari masa lalu, dan nggak ada saksi matanya. Nggak ada yang merekam proses ketika Nabi dapat wahyu. Kita percaya saja bahwa Nabi dapat wahyu, kita percaya saja bahwa ada Tuhan. Itu bedanya belief, history, and science. Ini kadang-kadang orang campur mendiskusikannya. Oke, dilanjutkan. Oke ya, terus bukti tentang Tuhan itu tidak ada. Percaya kepada Tuhan itu nggak masuk akal. Tahayul, pre-sains. Yang dipercaya hanya naturalisme. Hukum alam itu evolusi, kayak tak jelasin tadi. Semua bukti tentang Tuhan layak dibantah dan sangat mungkin dibantah. Itu pikiran-pikirannya neo-ateis ini. Kita coba jawab ya.